Halo teman-teman, kembali bersama channel CADV. Kali ini kami mengajak teman-teman mengunjungi Petirtaan Jolotundo atau Candi Jolotundo di Trawas, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ketika kami tiba di sana, kami disambut dengan selamat datang dengan tulisan Tirtowening Prabu Airlangga, yang artinya air bening atau jernih Prabu Airlangga. Udara di sana yang dingin dan segar karena lokasi di lereng Gunung Penanggungan dengan pepohonan yang rindang dan besar yang menaungi lokasi petirtaan tersebut. Kami datang usai hujan dan masih gerimis. Jalanan agak basah dan sedikit agak licin, berkabut, sesuai dengan nama kunonya Gunung Pawitra, yang artinya gunung berkabut. Dari gapura masuk, letak petirtaan sudah sangat dekat, walaupun harus berjalan dalam posisi agak menanjak. Jalan masuk sudah berpaving dan taman yang rapi. Menjadi relaksasi mata yang tiap hari melihat keramaian jalan-jalan di Surabaya dan Sidoarjo. Laporan tentang penemuan kompleks yang ketika itu berada di tengah hutan belantara dibuat oleh JWB Wardenar yang pada tahun 1815 bekerja atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Thomas Stamford Raffles. Wardenar membuat gambar dan deskripsi awal atas situs ini. Bos dan Dehan pada tahun 1965 mengutip laporan-laporan pengunjung awal, menyebutkan menurut laporan para pengunjung awal, monumen tersebut sangat sulit dicapai. Selanjutnya, kajian-kajian dibuat oleh Domis de Oosterling tahun 1836, W.F. Staterham had seen Ridge Waterwork Jalatunda tahun 1937. Lalu P.H. Pot dalam Yoga in Yantra tahun 1946. Seperti namanya Jalatunda. Jala berarti air, tunda berarti tingkat. Kita bisa melihat air mengalir dari tingkat atas ke bawah dan terlihat begitu asri. Petirtaan Jolotundo disebut juga dengan Candi Jolotundo atau Jalatunda, adalah kompleks petirtaan kuno yang merupakan kawasan kolam suci petirtaan yang dibangun sejak masa Kerajaan Medang yang telah berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, atau lazim disebut Medang periode Jawa Timur. Dugaan paling awal diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Sri Isana Tunggawijaya, putri Raja Medang, yaitu Empu Sindok, dengan suaminya Sri Lokapala yang merupakan seorang bangsawan dari Pulau Bali. Petirtaan Jolotundo masih aktif sampai sekarang dan digunakan untuk melakukan sembahyang atau ritual bagi pemeluk agama Hindu maupun Kejawen. Terlihat di bawah banyak reruntuhan candi tersebut masih sangat nyata kelihatan pahatan-pahatan dari batu-batu yang ditata di bawah atau halaman candi itu. Bahkan ada saluran air atau jala duara dengan ukiran yang sangat menawan yang berada di atas rerumputan.
menandakan bahwa dulunya petirtaan atau candi ini begitu megah sebelum runtuh sebagian. Banyak pengunjung yang datang dengan membawa galon sendiri dan diizinkan mengambil air dari pancuran air itu secara gratis, atau kalau tidak membawa bisa membeli galon di tempat itu. Konon kualitas air dari Gunung Penanggungan ini termasuk salah satu yang terbaik di dunia kandungan mineralnya. Bahkan konon kabarnya bisa menyembuhkan Petirtaan penyakit. Jolotundo atau Candi Jolotundo merupakan petirtaan yang dibangun ketika zaman Kerajaan Medang yang bercorak Hindu-Buddha oleh Raja Empu Sendok pada tahun 899 Saka atau tahun 977 Masehi. Petirtaan Jolotundo dianggap sebagai petirtaan tertua di Jawa Timur karena sudah berusia lebih dari 1000 tahun sejak dibangun dan masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Berdasarkan pahatan angka tahun yang tertera di salah satu bagian belakang bangunan yang bertuliskan 899 Saka atau 977 Masehi. Adanya relief yang terdapat di Candi Jolotundo beserta temuan lempengan logam yang bertuliskan nama Dewi Isana dan Agni dapat menjelaskan bahwa candi ini bercorak Hindu. Hasil penelitian Stutterheim mengatakan bahwa petirtaan ini dulunya terdapat sebuah pancuran yang pancuran tersebut mirip dengan bentuk Gunung Penanggungan yang dikelilingi oleh 8 buah puncak yang lebih rendah yang mempunyai arti simbolis sebagai replika Mahameru. Menurut Bos, relief cerita yang terdapat di Candi Jolotundo terdiri atas 16 panel. Panel 1 sampai dengan 13 diambil dari kitab Mahabharata, sedangkan panel 14 sampai 16 berisikan cerita dari kitab Katasaritsagara. Menurut sumber lain, pendirian petirtaan ini juga dikaitkan dengan Airlangga dan ayahnya Raja Udayana dari Kerajaan Bedahulu Bali yang didasari pada tulisan Jawa kuno yang ada di dinding sebelah teras pertama candi menyebutkan kalimat Udayana. Namun kalimat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersambung dengan kalimat yang ada di samping kata Udayana yang menyebutkan tentang Margayawati. Kedua kalimat tersebut terdapat dalam sebuah karya sastra kitab Katasaritsagara. Bagi generasi kita sekarang ini, melihat peninggalan petirtaan Jolotundo, timbul pertanyaan, apa makna yang harus kita mengerti dan hayati? Bukan sekedar seni yang tampak di mata kita yang memang sangat indah, tetapi nilai luhur yang terpahat dalam relief batu yang masih bisa kita terapkan dan amalkan dengan konteks hidup kita pada masa modern ini. Kolam penyucian diri yang bermakna agar kita layak menghadap Sang Yang Widi atau Tuhan. Jika pola penyucian itu sudah dilakukan 1000 tahun yang lalu, pantaslah para pendiri bangsa menuliskan sebagai negara yang berketuhanan yang maha
Esa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga sudah subscribe, like, komen, dan share. Kapan-kapan jumpa lagi.